meluncurkan serangan roket ke kota Kiev, Ukraina sepanjang Senin pagi waktu setempat. Di pusat kota Kiev, ibu kota Ukraina, ledakan roket membuat jembatan dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut. Pornas ya, kami sangat berharap sekali bahwa Pornas ini tentunya bisa diterima oleh seluruh penduduk Indonesia, ya kan, dan seluruh petani Indonesia. Dan saya juga mengharapkan, kami berharap bersama-sama seluruh pengusaha yang ada di seluruh Indonesia, mari kita bergerak bersama-sama untuk membantu petani kita. Ya, karena terus terang saat ini kami membutuhkan Anda semua ya untuk bergerak bersama menjadi jalur distribusi, jalur sedekah massal kami untuk Pornas ini kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Karena setiap pembelian paket pupuk Pornas yang kami siapkan, Bung Freddy, itu kami memberikan bagian untuk disedekahkan kepada para petani. Ya, jadi bagi para pengusaha, kami harap Anda bisa menjadi penyalur berkat pupuk ini atau sedekah pupuk ini kepada para petani di Indonesia. Dan harapan kami tentunya dalam jangka panjang petani Indonesia bisa mendapatkan ya hasil pertanian yang lebih meningkat, ya, dan tentunya biaya produksi yang menurun akan membuat para petani kita akan menjadi lebih sejahtera dan makmur di masa depan. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam Indonesia Satu Channel, sebuah forum diskusi para pemimpin lintas generasi dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Dan saudara, seperti biasanya kita berdiskusi mengundang para tokoh yang punya integritas, punya profesionalitas, dan punya personalitas yang terukur untuk kita bisa menjadikan mereka sebagai role model. Tapi kali ini saudara berbeda, kita ingin berbicara menghadapi situasi terkini, yaitu menghadapi krisis pangan dunia. Saudara, apa maknanya bahwa perang Rusia-Ukraina telah membuat banyak hal atau mempengaruhi banyak sendi kehidupan, termasuk ekspor impor. Kalau kita dulu mengimpor banyak amoniak misalnya untuk produk kimia kita, mungkin juga akan menghadapi gangguan karena pasokan-pasokan itu akan terganggu. Bahkan banyak negara di dunia yang saat ini soal gandum saja mereka teriak karena banyak embargo sana sini. Inilah yang apa yang disampaikan Presiden Jokowi berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa kita harus siap menghadapi krisis pangan dunia. Indonesia sejak dulu telah menyiapkan diri untuk bagaimana menjadi bukan saja swasembada pangan, tapi ketahanan pangan bangsa ini harus kuat. Nampaknya founding fathers kita menyampaikan hal itu tidak basa-basi, tapi kita hadapi hari ini. Banyak negara akan kolaps. Tapi saya yakin Indonesia tidak, karena Indonesia punya banyak kreatif, punya lahan yang luas, punya pekarangan yang luas. Bisa kita bikin apa saja untuk kita bisa hidup. Jadi tidak pernah ada kata krisis sesungguhnya. Baik saudara, hari ini saya ingin perkenalkan Anda dengan seorang general manager dari sebuah produk yang akan membawa kita menghasilkan produk pangan ini, menghadapi krisis pangan dunia ini, dengan membangun satu ketahanan pangan. Salah satu komponennya adalah pupuk. Pupuk organik nasional dengan teknologi nano atau Pornas, sebuah produk yang baru akan di-launching nanti tahun depan, sudah mulai bergerak dan produksinya saya dengar akan berlipat ganda. Kalau saya namakan itu 3-in-1 atau multiplexing. Jadi bukan saja untuk urusan pertanian, tapi juga ada peternakannya, ada perikanannya, dan pertanian. Dan saudara, ini saya mengundang salah satu pimpinan dari produk ini adalah Bapak Lee Jung Sang. Mungkin Anda dengar, mungkin suara nama ini agak rada-rada Korea gitu ya. Tapi dia orang Bali,
hanya keteguhannya, keyakinannya, dan kiprahnya untuk mengembangkan produk ini, pupuk dengan teknologi nano ini, membuat banyak orang terkagum-kagum. Dan mungkin Anda juga bisa menggunakannya untuk produk Anda. Saya sapa saja Lee Jun Sang ini dengan pengelbung ya. Ya, Bung Bung Jun aja. Selamat datang. Selamat datang. Ya, Bung Freddy. Perkenalan kita di sini, saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Dan saya baca dalam brosur-brosur produk-produk Anda itu, saya teringat Ya, bahwa Presiden selalu bicara bahwa kita akan hadapi krisis berat Betul. tahun depan, tahun-tahun depan. Apabila perang Rusia-Ukraina ini tidak berhenti. Ya. Yang pasti akan dihadapi adalah apa yang kita tanam ya kita makan itu. Itu artinya berpikir the worst, Yes. terburuk. Nah, salah satu produk yang saya lihat ya adalah bagaimana produk dari Pornas ini, pupuk organik nasional dengan teknologi nano. Sesungguhnya apa sih produk itu, Bung? Ya, jadi baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, jadi Bung Freddy ya, terima kasih diundang pada pagi hari yang luar biasa ini ya, di Leader ya, Leader Indonesia. Jadi Pornas itu singkatan daripada pupuk organik nasional, Bung Freddy ya. Jadi dengan teknologi nano terutama. Hadirnya Pornas memang menjadi solusi buat masalah kita di Indonesia saat ini, Bung Freddy. Karena memang saat ini seperti yang Bung Freddy sampaikan tadi, betul sekali bahwa hari ini pupuk kimia itu yang banyak sekali digunakan oleh petani kita, hampir 100% di Indonesia. Ini harganya udah makin mahal dan juga makin langka. Ya, salah satu sebabnya tadi sudah disinggung sebenarnya, yaitu perang Rusia-Ukraina. Perang ini memang membuat yang namanya harga bahan pokok atau bahan kimia untuk pupuk ini menjadi makin mahal. Nah, inilah sumber masalahnya sebenarnya. Akhirnya memang pemerintah kita mau tidak mau nih Bung Freddy, harus melepas subsidi beberapa pupuk kimia yang ada saat ini. Dan tahun depan dipastikan memang akan lebih buruk lagi kondisinya. Karena subsidi akan dilepas, mungkin ada tambahan subsidi yang akan dilepas untuk pupuk kimia. Nah, oleh sebab itu, ini memang akan jadi sebuah masalah besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena petani kita saat ini sudah tergantung, Bung Freddy, dengan yang namanya pupuk kimia. Jadi mereka ini saat ini punya uang pun mau membeli pupuk juga nggak ada pupuknya. Tapi mereka belum punya solusi apa yang harus mereka lakukan untuk memulai lagi musim tanam berikutnya. Nah, oleh sebab itulah makanya kami melihat bahwa pupuk organik itu adalah sesuatu solusi saat ini. Ya, tentunya dengan teknologi nano. Nah, kenapa nano nanti saya akan ceritakan. Tapi hadirnya pupuk organik itu bisa dikatakan jadi sebuah solusi untuk kita bisa keluar dari masalah ini. Kita bisa membantu petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka. Ya, Bung Jun. Kenapa harus teknologi nano? Ya, jadi teknologi nano memang organik dengan Betul. teknologi nano. Kalau yang kayak pupuk kaltim dan sebagainya itu Betul. pupuk apa? Pupuk kimia? Ya, kimia, betul sekali. Oke. Itu non organik apa organik? Bukan organik, non organik. Itu Jadi, non- yes. itu- Kalau kita itu bicara non-organik. perbedaannya ya, Bung Freddy ya. Kalau pupuk kimia pasti dasarnya adalah bahan kimia. Sementara kalau organik bahan dasarnya adalah dari bahan-bahan organik. Satu contoh kalau saya bisa cerita sedikit, kami bahan-bahannya dari bahan-bahan alam yang ada di hutan. Jadi dari kayu yang sudah lapuk, ya kemudian dari sekam dan sebagainya, binatang-binatang ya, itu kita kumpulkan dengan sebuah teknologi, diolah dengan sebuah teknologi dan menghasilkan yang namanya pupuk organik. Jadi tidak ada bahan kimia sama sekali. Oh gitu. Ya. Nah, tadi pertanyaan Bung Freddy bagus sekali. Kenapa harus nano gitu? Karena saat ini memang lahan pertanian kita ini lagi mengalami masalah juga, Bung Freddy. Jadi selama hampir 40 tahun lebih di Indonesia ini, lahan pertanian kita digerojogin dengan pupuk kimia. Ya. Nah, pupuk kimia yang digunakan petani kita saat ini di Indonesia itu membuat pH tanah itu makin asam, Bung Freddy. Oh. Ya kan? Saya sudah keliling ini. Kebetulan ya, saya baru datang dari daerah Sumatera, kemudian daerah Sulawesi. Saya kumpul dengan banyak sekali kelompok tani yang ada. Saya bertanya kepada mereka, Bung Freddy, siapa di sini yang merasakan hasil pertaniannya makin turun? Semua petani angkat tangan. Semua petani. Dan ketika saya tanya mereka, Bapak Ibu petani tahu nggak sebabnya? Kenapa kok hasil pertaniannya turun? Kebanyakan dari mereka tidak tahu sebabnya. Tapi kami mengetahui sebab itu karena pupuk kimia sebenarnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, pupuk kimia itu
sudah mempengaruhi tanah kita begitu luar biasa. Dan ini bukan kata saya, Bung Freddy, karena data kita di Indonesia saat ini mengatakan bahwa lahan kritis kita itu sudah mendekati 40 juta hektar lahan. Kritis, Om. Nah, dengan teknologi nano yang produk bahan bakunya ternyata dari alam sekitar Ya. yang sudah tidak digunakan digabungkan menjadi satu bahan organik. Nah, ini menarik ya. Ya. Kan kalau kita lihat kalau di orang kampung itu Ya. biasa kalau mau tanam apa kok segala macam itu kotoran, kayu-kayu atau ini ditempuk di sekitar pohon itu. Betul. Jadi ternyata pupuk itu sebenarnya ada dari para petani sebenarnya sudah di mereka tuh sudah pupuk organik sebenarnya Betul. secara tradisional, Yes, betul sekali. ya kan? Nah, baru kemudian belakangan itu kan muncul pupuk non organik yang bahan dasarnya dari luar negeri. Betul. Kalau kita sudah bisa produk bahan dasar non organik dari dalam kan mungkin lebih ini ya, tapi ternyata masih impor juga ya. Ya, betul. Jadi gini, Bung Freddy, kalau kita bicara penggunaan pupuk organik yang selama ini ada seperti pupuk kandang atau pupuk kompos kita kenal, ya kan? Itu memang bahannya adalah bahan-bahan organik. Hanya saja tanpa pengolahan, bahan-bahan ini tidak bisa diserap nutrisinya secara maksimal oleh tanaman. Karena tanaman ini sebenarnya kan butuh nutrisi. Nah, tanaman ini menyerap nutrisi itu dengan 3 cara, Bang Freddy. Yang pertama dari akar. Nah, penyerapan nutrisi dari akar ini tentunya memerlukan tanah yang kondisinya bagus. Kalau di dunia pertanian itu kita membutuhkan tanah yang pH-nya antara 5,5 sampai 7 pH. Nah, penyerapan pupuk kandang atau pupuk kompos yang selama ini dilakukan itu bagus untuk menyuburkan lahan. Sayangnya adalah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Nah, oleh sebab itulah kenapa kami pakai teknologi nano. Karena teknologi nano ini partikelnya 1/10 juta, lebih kecil dibandingkan pupuk organik biasa. Nah, penerapannya pun tidak langsung di tanah. Ini perbedaannya, Bang Freddy. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa kami menggunakan nano? Karena kami ingin pupuk kami, penerapannya tidak di tanah. Karena di tanah ini punya masalah dengan pH kan sekarang ini. Ya, dengan lahan yang kritis dan sebagainya. Sehingga kalau kita terapkan pupuk ini di dalam tanah, ini akan mempengaruhi juga penyerapan ke tanamannya. Nah, oleh sebab itulah makanya kami menggunakan teknologi nano dengan cara disemprotkan, Bung Freddy. Langsung di daun dan di batang. Saya lihat ada saudara-saudara saya juga yang bekerja di pupuk gitu kan. Iya, iya. Itu kalau daerah itu kan dikirim pakai kapal. Iya, betul. Lalu kapal laut kayak beras gitu loh, dan Iya. karung-karung kan. Betul, gitu. betul. Berkarung-karung. Iya. Lalu dia sampai itu pakai truk lagi ke Iya. daerah yang lebih rumut lagi Iya, betul. untuk ke petani. Jadi sampai ke Iya. petani itu sampai sana dia mesti pikul. Jadi pupuk betapa mahalnya pupuk ini. Betul, betul sekali. Dari proses dari produksi sampai kepada distribusinya Iya, itu betul. cost-nya tinggi ya. Betul sekali, Bung Freddy. Jadi, nah apa bedanya dengan pupuk ini? Kalau nano ini apa sama dengan kondisinya seperti itu? Ya, jadi memang saat ini Apa masalah dia lebih mahal, apa lebih murah gitu? Ya, kalau harga pasti lebih murah, Bung Freddy. Sangat jauh lebih murah. Ya kan? Jadi selama ini memang produktivitas pertanian kita ini sebenarnya rumusnya sederhana, Bung Freddy. Adalah hasil pertanian dikurangi dengan biaya produksi. Ya kan? Jadi saat ini petani kita walaupun hasil pertaniannya bagus sekalipun, tapi kalau biaya produksinya naik terus tinggi, terus, ya? dia akan rugi petani. Inilah yang jadi masalah pertanian kita saat ini di Indonesia. Betul. Nah, di mana saat ini yang terjadi ya, Bung Freddy ya. Hasil pertanian petani menurun terus karena penggunaan pupuk kimia kan. Produktivitas lahan menurun. Sementara di sisi lain biaya produksi juga meningkat. Nah, apa itu komponen biaya produksi? Ada beberapa komponen. Salah satunya adalah pembelian pupuk kimia tadi. Ya, jadi harga pupuk kimia yang makin mahal itu menambah biaya produksi kan. Satu contoh begini, Bung Freddy. Saat ini 1 hektar lahan padi di Indonesia rata-rata itu menghabiskan pembelian pupuk kimia itu membutuhkan sekitar 5-6 juta rupiah harganya. Ya, nah itu sekitar dibutuhkan 1,5 ton pupuk kimia. Bayangkan 1,5 ton, Bung Freddy. Ya, nah artinya bukan hanya harganya mahal, tapi ini 1,5 ton ini kan perlu pengangkutan. Seperti yang Bung Freddy sampaikan tadi. Saya kemarin di daerah Bukit Tinggi, daerah Solok ya, Bung Freddy ya. Itu petani itu ada yang tanahnya di lahan pegunungan. Itu membayangkan dia harus membawa dengan truk ya, 1,5 ton itu bawa ke atas untuk 1 hektar ya.
Kalau dia punya lebih dari 1 hektar, bayangkan berapa besar biaya truk yang harus dia pakai untuk ngangkut pupuk itu sendiri. Dan betul sekali tadi Bung Freddy sampaikan. Begitu sampai di lokasi, mereka perlu bayar buruh untuk mengangkat. Iya. Pupuk ini berat sekali, ya kan? Saya tertarik untuk diskusi dengan Anda. Ya. Ya. Karena salah satu pemikiran saya adalah apapun kerja kita harus jadi leader. Betul, betul, Kita harus jadi leader itu apa? Leader jadi pemimpin. betul, Pemimpin apa? Pemimpin pejuang. betul. Artinya pejuang untuk rakyat, pejuang untuk para petani, pejuang untuk peternak dan sebagainya. Ya. Kalau dia tentara, dia harus patriotik, pejuang. Betul, Dia harus muncul sebagai pejuang. Dia tidak separate off. betul. Pedagang, pengusaha, dia harus menjadi pejuang dalam berbisnis. Ya. Jadi Bung Karno punya kata-kata dulu tuh saya teringat, bahkan tukang bakso pun juga harus jadi pemimpin. Wartawan pun dia bilang harus jadi pemimpin bagi para pembaca surat kabar. Jadi kenapa saya tertarik? Wah, keren juga nih. Ya. Bahwa Pornas ini akan menjadi salah satu terobosan solusi untuk menghadapi krisis pangan dunia. Ya. Kan keren itu. Betul, betul. Tagline ini saya mikir, wah, nggak apa-apa kali ini kita berubah dari apa namanya biasa sosok manusianya, leader dari sosok manusia. Tapi ini sosok leader dari produk pupuk Pornas atau pupuk organik teknologi nano. Ya. Produk pupuk nasional organik yang berteknologi nano. Tapi saudara, kita harus break sejenak untuk sesi berikut. Sobat Leader, Anda masih bersama Indonesia Satu Channel, sebuah program diskusi para pemimpin lintas generasi. Saat ini kita masih bersama Bung Jun, Lee Jung Sang, yang kita sapa Bung Jun, dalam sebuah diskusi tentang pupuk atau Pornas untuk hadapi krisis pangan dunia yang tahun-tahun depan kata banyak riset bahwa akan menghadapi krisis yang luar biasa. Tapi saudara, Indonesia kita harus yakin bahwa Indonesia tidak akan krisis soal pangan. Karena kita punya semua. Kalau Kus Plus bilang, kolam susu itu, kail dan jala apapun dibuang aja bisa tumbuh itu. Betul. Kayu bisa lepas itu bisa tumbuh jadi. Saya kira kita optimis ya. Kita hanya bagaimana supaya dia tumbuh baik, dia tumbuh dan menghasilkan. Nah, pupuk. Bagaimana supaya pupuk tidak mahal dan tidak tidak memberatkan petani. Pupuk juga tidak membuat beban bagi mereka karena susah mendapatkannya dan sebagainya karena akibat krisis. Ini solusi dari Bung Jun. Begitu ya? Betul, betul sekali. Jadi pupuk organik nasional ini memang kami kemas teknologi nano, Bung Freddy, sehingga ini jadi sangat praktis dan sangat murah untuk para petani Indonesia. Dari perusahaan apa dia? Dari PT AWM Elite International. Nah, itu. Atau dikenal dengan AWM Star Life. Itu adalah brand AWM Star Life. AWM Star Life. Itu kami yang memasarkan. Kami memiliki pabrik milik sendiri dan kami yang memasarkannya, Bung Freddy. Dengan strategi pemasaran yang jual khusus. di luar bisa ditemukan di Tokopedia dan sebagainya? Tidak bisa, Bung Freddy. Kami punya strategi pemasaran sendiri karena kami memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia. Hari ini kami memiliki sekitar 3.000 lebih agen pemasaran di Indonesia yang punya strategi pemasaran dengan cara kami sendiri, Bung Freddy. Jadi tidak ada di toko, tidak ada di marketplace. Gitu. Nah, yang luar biasa tadi saya sempat singgung bahwa Pornas ini sangat praktis, Bung. Ya, kenapa kami bilang sangat praktis? Karena satu saset seperti ini, ya, Bapak Ibu pemirsa, ini adalah bisa digunakan untuk 20 liter air campurannya. Kemudian ini bisa disemprotkan untuk sekitar 1.000 meter persegi. Ya, 10 arus. Satu saset Satu kayak saset. kopi itu, kayak Yes. saset kopi. Satu saset kopi ini bisa untuk 1.000 meter persegi. Ya kan, sekali semprotan. Ya, jadi dalam penerapannya, contoh lahan padi, itu hanya menghabiskan untuk 1 hektar lahan padi, pembelian pupuknya hanya sekitar Rp900.000, kurang lebih 3 box. Dan itu pun sampai panen, Bung Freddy. Ya, sampai panen.
Jadi artinya dari sisi biaya otomatis selama ini petani yang membeli pupuk kimia dengan harga 5 sampai 6 juta, ketika mereka menggantikan dengan pupuk Pornas, mereka hanya cukup mengeluarkan pembelian pupuk cuma 900.000 saja. Ya, artinya dari sisi biaya pembelian pupuk sangat murah, tidak perlu biaya angkut, Bung Freddy. Karena pupuk ini sangat ringan, bisa ditenteng. Satu box itu setara dengan 160 kg pupuk kimia. Ya, ini satu box kecil, satu kotak. Di mana satu box ini terisi 25 saset, Bung Freddy. Nah, itu setara dengan 160 kg pupuk kimia. Jadi itu semprotannya di tanah dan di daun, Ya, di betul sekali. dahannya. Jadi memang pada awal penerapan, memang kami sarankan adalah di tanah dulu. Ya, kenapa di tanah dulu? Karena salah satu kandungan daripada Pornas adalah mikroba, bakteri baik. Di mana bakteri baik ini harapan kami ketika disemprotkan di lahan pertanian sebelum ditanam, itu bisa memancing mikroorganisme untuk hidup lebih banyak, Bung Freddy. Bung Jun, ini saya mau tanya ya. Ini mulai dapat ide ini dari mana? Ya. Dari kapan? Sehingga muncul tiba-tiba muncul ke permukaan produk ini dan dia menjadi rame begini ya kan? Ya, jadi memang ini adalah memang salah satu juga mungkin berkat dari Tuhan juga ya, Bung Freddy ya. Karena secara tidak sengaja memang kami bertemu ya dengan seorang formulator yang luar biasa, penemu daripada Dari dalam negeri apa luar negeri? dari dalam negeri, dari dalam negeri. Jadi penemu daripada Pornas ini memang beliau adalah peneliti dan sudah membuktikan ya hasilnya ini sudah lebih dari 3 tahun yang lalu. Ya, dan ini sudah dipasarkan sebenarnya. Ya kan, tapi dengan merek yang lain sebelumnya. Secara tradisional aja. Ya, secara Dengan- tradisional. Nah, oleh sebab Tidak itu masif ya? Ya, tidak masif. Dan kemudian kami mencoba untuk membuat formulasi tambahan untuk membuatnya lebih praktis, lebih murah, dan akhirnya formulator kami berhasil menemukannya. Dan akhirnya setelah kami uji coba, Bung Freddy, di awal tahun ini hasilnya sangat bagus ya, dan mulai 2 bulan yang lalu kami sudah mulai untuk melakukan demplot di seluruh Indonesia. Dan hasil demplot kami memang rata-rata di atas 90% itu hasilnya sangat positif. Petani sangat puas dengan hasilnya. Ya, mereka mengalami peningkatan hasil pertanian itu 20 sampai 40%. Karena ini belum launching ya? Kita belum launching secara resmi. Jadi artinya baru soft launching menghadapi launchingnya. Betul sekali. Keren launching. Ya. Tapi sudah mulai sudah berjalan untuk melihat dulu hasilnya. Betul. Apakah ini disebut uji coba? Masih disebut uji coba? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi sementara ini kami memang sudah demplot di seluruh Indonesia. Ya, untuk melihat hasilnya secara langsung. Ya. Apakah ada kerjasama dengan semacam benchmarking dengan negara-negara tertentu atau teknologi tertentu dari luar negeri? Tidak ada, Bung. Jadi ini benar-benar murni merupakan Pornas hasil karya anak bangsa. Ya, ditemukan oleh anak bangsa, bahan bakunya dari dalam negeri sendiri, ya kan, dan teknologinya pun dari dalam negeri sendiri. Ahli-ahlinya dari Universitas Indonesia, dari kita, dari semacam ITB, IPB, gitu. Ya, jadi dari orang lokal. Orang lokal ya? Orang lokal yang bisa menemukannya. Ini kan menarik ya. Betul. Karena gini, saya ngomong karena Israel misalnya, dia sudah punya teknologi yang jauh lebih masif dan banyak orang sekarang niru gitu. Betul. Termasuk pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Nah, apakah Anda juga melirik mempelajari teknologi dari negara itu juga? Jadi kalau bisa dikatakan memang kondisi tanah di Indonesia ini memang jauh berbeda ya, Bung Freddy ya, dibandingkan dengan tanah di luar negeri. Dan ini adalah salah satu harta kekayaan kita di Indonesia yang luar biasa. Jadi sebenarnya tanah kita ini kan sebenarnya sangat subur. Ya kan, artinya tidak diapa-apa pun ya, sebenarnya unsur haranya itu sudah cukup banyak. Ya. Namun sayangnya itu tadi, Bung, karena memang penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus menghancurkan ya. Menghancurkan. Karena logika sederhananya kalau Bung Freddy lihat tanah yang diberikan pupuk kimia, itu sudah pasti tidak ada cacingnya. Ya, cacing kita tahu adalah salah satu komponen mikroorganisme yang bisa menggemburkan lahan. Pupuk ini tidak mematikan hama? Justru tidak, artinya gini, tidak secara langsung mematikan hama, tapi dia punya kandungan bakteri baik, di mana kalau itu disemprotkan di daun sama di batang, itu otomatis kan tanah juga pasti kena. Nah, tanah ini akan lebih menunjang untuk kehidupan mikroorganisme. Nah, kadang-kadang ini kita punya kejadian ya. Kemarin di Banyuwangi ada seorang lurah, itu mau menanam cabai. Ya, pada saat di pH tanah itu diukur, pH tanahnya 4, Bung. 4.
Secara logika pH tanah 4 itu sudah tidak mungkin untuk ditanami cabai atau pertanian yang lain. Karena kondisi tanah pH 4 itu udah nggak bagus. Ya, nah, Pak Lurah ini mencoba menyemprot dengan pupuk kita, Pornas. Ya, dan kemudian setelah itu 1 minggu kemudian ketika mau dites pH lagi, ternyata kaget, pH-nya bisa menjadi 6, Bu. 6 pH, yang tadinya 4 menjadi 6. Oh, diukur. Diukur. Dan itu sudah sangat bagus. Nah, padahal kalau kita tahu bersama bahwa meningkatkan pH ini tidak mudah, Bung Freddy. Satu contoh ya, 1 hektar lahan, itu kalau kita mau menaikkan 1 digit pH-nya, itu perlu 2 ton kapur bangunan. Bayangkan, 1 hektar lahan itu perlu 2 ton kapur bangunan untuk meningkatkan 1 digit pH. Sehingga itu sangat tidak praktis untuk petani. Iya. Iya kan? Mesti cari Iya, luar biasa. 2 ton loh, 1 hektar itu 2 ton. Apalagi ini kan ribuan Nah, hektar, itu dia. puluhan ribu. Betul. Teknologi nano ini sendiri yang tadi sampai sampaikan bahwa itu sebenarnya dari bahan bakunya dari alam sekitar, Ya, ya kan? betul. Karena gini, pertanian ini bukan saja atau peternakan, bukan saja pingin supaya tumbuhnya baik Ya. atau hamanya mati Ya. atau hamanya hindari, tapi kadang-kadang dia pingin melipat gandakan. Tapi kalau teknologi ini ada teknologi yang dia bisa 2-3 kali panen, itu harapan petani. Ya. Kalau bisa panen terus menerus kan. Ya. Nah, teknologi ini, nano ini bisa seperti apa itu? Oke. Jadi betul sekali Bung Freddy. Jadi memang kalau kita bicara kebutuhan nutrisi tanaman Bung Freddy ya. Tanaman itu sebenarnya membutuhkan unsur makro. Nutrisi makro namanya NPK. Nitrogen, fosfor dan juga kalium. Kalau kita bicara ibaratnya kita makan nasi sebagai manusia, NPK itu adalah nasinya, Bu. Sementara kalau kita makan setiap hari nasi, kan bosan juga. Nutrisinya nggak ada. Nah, oleh sebab itu makanya kita makan nasi itu ada lauk pauk, ada ayam, ada sapi, ada dan sebagainya kan. Ada telur, itu nutrisi tambahan. Hanya saja petani kita nggak mau mengeluarkan biaya lebih untuk nutrisi tambahan itu. Kalaupun ada, mereka harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli nutrisi-nutrisi tambahan. Dan dia mesti ada jaminan. Ya. Kalau dia kasih tambahan, itu produknya harus melipat ganda. Betul. Melipat ganda kan begitu. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu dalam Pornas, itu di dalamnya sudah ada unsur makro tadi, NPK tadi sudah ada di dalamnya. Dan plus ada sekitar belasan nutrisi tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga hewan. Karena kebutuhannya sama sebenarnya. Nah, satu hal yang berkaitan langsung dengan yang namanya peningkatan hasil pertanian, Pornas kami ini ada yang jenis cair, itu yang ada kandungan ZPT Hayati namanya. Nah, ZPT Hayati ini adalah zat perangsang tumbuh, Bung Freddy. Zat perangsang tumbuh itu merangsang tunas ya, dan batang itu akan lebih banyak. Nah, kalau tanaman itu contoh padi ya, kalau padi itu batangnya lebih banyak, otomatis hasil produksinya pasti lebih banyak nanti. Bulir padi akan lebih banyak. Demikian juga dengan jagung. Jagung kalau batangnya lebih banyak, maka otomatis produksi jumlah jagungnya juga akan makin banyak. Betul. Logikanya di situ. Nah, oleh sebab itu makanya kami punya satu metodologi untuk edukasi juga kepada para petani. Jadi pengalaman kami di lapangan, Bung Freddy, petani ini tidak hanya sekedar kita bisa hanya grojogin kasih pupuk saja, enggak. Mereka harus kita edukasi, karena mereka banyak juga nggak paham mengenai cara pengolahan tanah dan cara-cara detail untuk bagaimana memupuk ya, dosisnya bagaimana, terutama di masa vegetatif dan generatif. Nah, untuk meningkatkan produksi pertanian tadi, memang sangat penting di masa vegetatif atau pertumbuhan, itu kita berikan yang cair tadi, agar tujuannya batangnya banyak. Otomatis, Bung Freddy, kalau batangnya lebih banyak, tunasnya lebih banyak, hasilnya pasti akan jauh lebih banyak. Makanya kenapa dia bisa meningkat 20-40%. Oh, gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan panennya lebih sering, ini sangat tergantung dengan kondisi tanaman itu sendiri. Kalau itu mungkin hal yang agak sedikit tidak bisa dilakukan oleh pupuk Pornas ya. Karena itu berkenaan dengan teknologi, itu teknologi berikutnya. Ada satu teknologi kalau nggak salah di dunia pertanian yang saya dengar yang bisa melakukan itu. Tapi dalam kondisi normal, itu ibaratnya kan kita kayak mendorong dia berproduksi lebih sering dibandingkan biasanya. Betul. Nah, itu mungkin belum. Tapi kalau menambah jumlah produksinya, iya. Gitu, Bu. Ya. Kayak sapi misalnya, peternakan. Kan dia harus, atau dia menghasilkan susu misalnya. Itu apa gitu? Ya, jadi kalau kita bicara kaitan dengan peternakan ya. Kenapa sebuah Pornas ya, judulnya kan pupuk organik nasional, kok bisa dipakai untuk peternakan? Kan logikanya di mana kan gitu, Bung ya. Nah, logika sederhananya adalah nutrisinya sebenarnya sama. Ya, hanya saja kebetulan kita ada kandungan mikroba. Mikroba itu bakteri baik.
Ya satu contoh kayak misalnya kita butuh Yakult misalnya. Itu kan bakteri sebenarnya, Bu, gitu. yang kita masukin dalam tubuh kita. Nah, karena saya pernah juga sering ketemu beberapa petani tambak udang, peternak tambak udang, itu memberikan udangnya itu Yakult gitu. Masa? Iya, itu ada di Lombok kemarin saya ketemu. Bagus. Dan bagus udangnya dibandingkan yang tidak diberikan Yakult. Saya juga kaget, Bung, karena ternyata begitu datang truknya itu isinya Yakult dicemplungin ke kolam. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata memang berhasil Sampai segitunya sampai ya. segitunya karena dan memang udangnya sangat bagus. Nah, jadi logika sederhananya adalah ketika hewan ini kita berikan bakteri baik, maka dia bisa menyerang bakteri jahat. Nah, kita tahu bakteri jahat ini kan sangat berpengaruh terhadap metabolisme hewan, pertumbuhan hewan, termasuk kalau kita bicara sapi yang bisa menghasilkan susu atau yang sapi dalam proses penggemukan. Ini semua kan kaitannya dengan bakteri ya. Kalau seandainya bakteri jahatnya kita bisa serang dengan adanya bakteri baik, maka dia akan bertumbuh lebih bagus dibandingkan yang tidak ada diberikan bakteri baik. Itu dari peternakan ya. Dari sisi termasuk peternakan. ayam juga ya. Termasuk ayam. Telur itu lebih bagus, Bung Freddy. Lebih bagus. Lebih bagus. Jadi Kandungannya. kalau dicontoh ini ada satu case bahwa ayam itu kalau peternakan yang kami temui itu biasanya ayam udah umur 2 tahun lebih ya. Itu udah nggak produktif, Bung. Ayam yang usia udah 2 tahun lebih. Nah, ini ada satu contoh peternak ayam yang diberikan pupuk Pornas di minuman ayam itu tadi. Ternyata umurnya sekarang udah 2,5 tahun, produktivitasnya masih sama seperti kayak dia masih muda dulu lah. Ya, menghasilkan telurnya itu loh, Bung. Ya, dan telurnya masih tetap bagus. Karena kan kondisi telur itu kadang-kadang kalau kita bicara tidak bagus, satu dia rapuh, ya kan. Kemudian kadang-kadang kulit cangkangnya juga tidak terbentuk dengan sempurna. Kemudian ukurannya juga dilihat dan beratnya gitu, Bung. Oke. Ya, tapi kita lihat selama ini memang hasilnya bagus, normal. Baik, saya kira kita harus break. Menarik ini, tapi Ya. kita harus break sejenak. Baik. Sobat Leader, kita break sejenak. Sobat Leader, kita kembali bersama Bung Jun, General Manager dari Pornas ini, pupuk organik nasional dengan teknologi nano. Ya, kita tahu bahwa untuk mendapat sebuah sertifikat, mereka harus berjuang untuk membuktikan bahwa ini teknologi nano. Nah, kita sambil menunggu bagaimana hasil riset pengembangan dari penelitian lanjutan, tapi saya ingin sebelum launching kita sudah bisa melihat hasilnya di lapangan. Ya. Bung John, saya tuh kenapa tertarik ini karena kita katanya akan menghadapi krisis pangan dunia, tapi sebelum krisis saja banyak produk pertanian kita sudah komponen-komponen itu sudah banyak yang impor. Betul sekali. Garam impor, khususnya untuk industri ya. Ya. Kedelai impor, bahkan mungkin beras sudah stop ya. Tapi karena ini marah-marah Pak Jokowi itu, jadi mungkin mereka sudah stop impor beras dan lain-lain. Masih banyak yang impor. Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Star Life ya, di Pornas ini membuat rangsangan bagaimana pemerintah ikut berperan untuk bisa membuat produk ini menjadi satu yang produk kepercayaan masyarakat pertanian, supaya kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas untuk memenuhi industri industri yang membutuhkan komponen-komponen produk itu, bahan baku itu. Betul. Menurut Bung gimana? Ya, betul sekali Bung Freddy. Jadi pemirsa sekalian, saat ini memang Indonesia ini sebenarnya kaya ya Bung ya, dengan hasil pertanian itu luar biasa, sangat luar biasa. Hanya saja memang hasil pertanian kita ini saat ini belum bisa bersaing dengan hasil pertanian dari luar negeri. Ya, satu contoh gini Bung, kemarin di daerah Padang Panjang ya, Sumatera Barat gitu ya, daerah Danau Kembar namanya, saya ingat sekali. Di daerah Danau Kembar itu ternyata daerah itu betul-betul ditolak hasil buah dan sayur mayurnya untuk disuplai ke luar negeri. Daerah itu.
Kenapa? Karena ternyata daerah itu memang menggunakan pupuk kimia dan pestisida sangat masif di sana. Ya, sehingga mereka betul-betul tidak bisa ekspor ke luar negeri. Ya kan? Nah, jadi artinya penggunaan pupuk kimia kita saat ini membuat banyak sekali masalah. Salah satunya adalah daya saing kita untuk ekspor ke luar negeri. Jadi hasil pertanian kita itu tidak diterima oleh luar negeri. Iya, karena ada saat yang Iya. yang mempengaruhi produk itu yang dilarang gitu. Betul. Karena sekarang itu kan sekarang sudah canggih ya, Bung Freddy. Sekarang itu ada alat untuk ngetes, Bang Freddy. Mengetes sebuah hasil pertanian itu apakah menggunakan kimia atau organik. Apalagi tambah politik sedikit. Ya, itu dia. Jadi artinya itu adalah masalah kita memang di Indonesia saat ini. Dan saat ini kenapa kita masih ekspor beberapa bahan baku atau bahan hasil pertanian. Contoh seperti yang Bung Freddy sebutkan tadi, seperti kedelai gitu misalnya. Ya karena memang betul sekali saat ini harga kedelai kita dari petani lokal kita yaitu memang lebih mahal. Ya, sehingga tidak masuk untuk kalangan industri yang ada di Indonesia. Kalau saya bicara gini karena apa? Kalau ada two-way traffic, Ya. kita import kedelai, misalnya, kita bikin tempe, Ya. ya. Tapi dia beli tempe kita, kita ekspor tempe kita. Ya. Maka kan ada saling mengisi. Dia butuh mau makan tempe Indonesia kalau Betul. kedelainya benar ya, kedelai itu salah satu komponen ini ya. Ya. Tempe misalnya, Betul, kacang betul, gitu, ya. atau susu, ya kan? Betul. Dia mau minum susu produk Indonesia kalau salah satu bahan bakunya dari mereka. Itu kan itu bukan berarti kita tidak mampu, ya kan? Betul, betul. Tapi ada bisnis itu ada Ya. mutual Ya. benefit. Betul, Betul ya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Tapi yang terjadi seperti apa? Ya, artinya saat ini kalau kita bicara kalangan industri ya, Bung Freddy. Kalangan industri kan lebih menilai mengenai harga. Nah, harga kita tentunya tidak bisa bersaing dengan harga mereka ngambil di luar negeri. Ini faktanya bahwa ternyata beberapa hasil pertanian kalau industri kita mau ngambil di luar negeri itu lebih murah dibandingkan mereka mengambil di petani kita di Indonesia. Nah, sebabnya apa? Karena biaya produksi kita mahal, Bu. Biaya produksi petani kita ini mahal. Ya, Seperti yang saya bilang tadi, sebabnya adalah pembelian pupuk kimia mereka mahal, biaya transportasi mereka mahal, kemudian biaya pengangkutan juga mereka mahal untuk biaya buruh tadi dan sebagainya. Jadi untuk mengolah pertanian ini biaya produksinya tinggi. Sehingga ketika biaya produksi tinggi ya mereka harus membuat harganya juga jadi lebih tinggi. Gitu, Bu. Kalau bisnis semacam ini, ya kan, apakah sudah banyak keunggulan? Kita lihat keunggulan komparatifnya. Ya. Jangan dibandingkan dengan non organik ya. Ya, betul. Tapi pupuk organik yang sama. Ya, oke. Apa keunggulan komparatifnya? Jadi kalau kita bicara organik, pupuk organik di Indonesia itu ada beberapa dan banyak pupuk organik, Bung. Ya. Hanya saja memang tidak semua menggunakan teknologi nano. Ya, tidak semua. Hanya beberapa gelintir saja menggunakan teknologi nano. Ya. Nah, ini membuat kami sangat optimis dengan kejadian ini. Dan kalau kita lihat saat ini memang kebutuhan petani kita setiap musim itu sangat besar, Bung Freddy. Ya, jadi berdasarkan data BPS, kebutuhan setiap musim kita tuh kekurangan 21 juta ton. 21 juta ton. Ya, sehingga artinya saat ini diperlukanlah para leader-leader di seluruh Indonesia yang memang bisa memproduksi pupuk organik dengan teknologi nano. Jadi kami harapkan juga para pejuang di luar sana kita sama-sama bergerak untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani kita, Bung Freddy. Karena kami terus terang sangat terbatas, Bung. Ya, kapasitas pabrik kami pun saat ini ya, ini masih sangat terbatas. Kami hanya bisa memproduksi sekitar 7.000 box per hari. Ya, itu kalau kita bicara nilai rupiahnya 7.000 box per per hari. hari. Ya, itu sekitar tidak lebih dari 3 miliar per hari lah nilai value-nya ya. Nah, artinya itu kebutuhannya sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Ini Indonesia ini luas sekali nih. Luas Kalau sekali, Bu. permintaannya banyak apa Anda bisa memenuhi? Kalau bahan baku kami tidak punya masalah. Nah, Bahan tapi bakunya. produksinya berarti tingkatkan produksinya. Tinggal kami tambah mesin. Jadi itu gampang. Jadi artinya kami tinggal menambah mesin saja. Jadi kalau permintaan bertambah Anda akan bisa sanggup memenuhi. Sangat sanggup. Jadi berapapun sangat sanggup. Karena bahan baku kita ini sebenarnya dari alam, dari bahan-bahan hutan yang memang tidak terpakai. Dan itu ada di seluruh Indonesia, Bu. Kita bisa mencari pengolahannya di seluruh Indonesia. Ya. Ada inovasi lanjutan. Ada. Penelitian. Jadi di samping ada lab yang mungkin terus melakukan inovasi, jadi tidak berhenti di situ. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Kita bicara makan durian aja, durian, Betul. durian montong. Ya. Sampai hari ini saya berpikir,
Duren kita udah beda. Kalau di pasar itu kelihatan duren dari dan orang melihat bentuk duren Ya, montong itu kayak mungkin dia ini tapi nafsu pingin ya, ya. merasakan itu juga Ya, ada gitu. betul. Dan warna-warni juga bisa. Ya, betul. Itu teknologinya kan. Ya, betul sekali. Teknologi apa tuh menurut Anda? Ya, kalau itu mungkin saya kurang punya pengetahuan untuk masalah duren ya, Bung ya. Ya. Tapi yang jelas begini, yang jelas saat ini kami juga meluncurkan teknologi terbaru di bidang pestisida hayati. Karena saat ini Pornas ini sebenarnya kan tidak secara langsung bisa mengusir beberapa jenis hama, Bung. Ya, Pornas ini kan bakteri baik yang mengusir bakteri jahat. Kalau kita bicara anti jamur mungkin iya, ya. Beberapa hama mungkin iya, karena beberapa pengalaman kami dia bisa mengusir beberapa jenis hama. Satu contoh kemarin di daerah Sumatera, hama yang putih-putih itu terusir. Ada yang kerak-kerak di daun itu terusir dengan disemprotkan Pornas dalam 2 hari. Namun ada beberapa jenis hama yang kami lihat belum ada pengalaman nih, Bung. Apakah Pornas bisa mengusir atau tidak? Contohnya gini, tikus misalnya, Bung. Kan ini kategori hama kan? Iya. Kemudian satu lagi di beberapa daerah itu ada siput, Bung Freddy. Belalang. Iya, belalang. Kemudian ada lagi kepiting, bahkan kemarin kami temui di daerah Bali bahkan. Itu dari dalam tanah keluar kepiting yang memakan tanaman, bayangkan. Oh. Nah, ini kan jenisnya hama kan sebenarnya. Nah, kami saat ini belum istilahnya Pornas ini secara literatur kami dan formulator kami mengatakan belum secara langsung bisa mengusir hama seperti itu. Nah, oleh sebab itulah kami sekarang Mengusir, bukan mematikan ya? Ya, artinya mengusir dan mematikan ya. Intinya tujuannya kan itu sebenarnya ya. Nah, tapi kalau pestisida kimia kan sangat mungkin melakukan itu. Oh iya. Nah, saat ini beberapa petani memang masih tetap harus mengkombinasi dengan pestisida kimia. Kalau mereka walaupun menggunakan pupuknya organik dengan nano, Pornas misalnya, ketika ada hama yang bandel seperti itu, kadang-kadang mereka menggabungkan juga dengan pestisida kimia. Jadi kami melihat di lapangan itu ternyata memang masih ada keperluan bagus juga untuk pestisida. Nah, oleh sebab itu kami meluncurkan baru ini aja, Bung. Tapi ini masih dalam proses. Formulator kami baru saja meluncurkan itu. Pornas atau Starlife ini dia terus berinovasi. Inovasi terus, ya. Tidak berhenti bahwa sudah menaruh satu jalan hidup Ya, betul. untuk meningkatkan produk atau menjadi apa? Bukan saja menghadapi masalah krisis pangan dunia, tapi menjadi ketahanan pangan nasional. Ya, betul sekali. Menjadi bagian dalam ketahanan pangan nasional. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lanjutan, bagaimana Pornas ini bisa dia keep away atau tidak merusak lingkungan atau tidak merusak lingkungan dan sebagainya, atau orang yang makan produk itu yang tadi sudah dijelaskan, tapi coba mungkin lebih jelas lagi. Ya, artinya gini, Bung, kalau kami yakini dengan bahan yang organik, tidak ada kandungan bahan kimia sama sekali, maka ini tidak akan masalah jika terus-menerus diberikan jadi dijamin safety-nya. Dijamin safety-nya. Nah, itu tentunya nanti akan ada sertifikasi organik yang membuktikan itu, Bung. Ya. Artinya selama itu organik, kita berikan terus-menerus kepada tanaman, buah, sayur mayur dan sebagainya, itu tidak akan ada masalah. Gimana uji lab-nya? Uji lab yang dilakukan, pasti sebuah produk kan melakukan uji lab. Ya. Ya kan? Kayak kita lihat makanan, obat-obatan kan di Badan POM. Betul. Dia melakukan uji lab, ya kan? Betul. Nah, kalau pupuk Pornas ini gimana? Ya, tentunya sebuah pupuk itu harus melalui uji lab dari Kementerian Pertanian, Bung. Ya. Ya, itu udah pasti ya. Dan kami juga sudah melalui proses uji lab itu. Dan saat ini masih dalam tahap proses lanjutan untuk sampai selesainya semua proses ya. Tahapan prosesnya seperti apa? Kalau di tahapan proses untuk itu ada sekitar 12 tahapan proses dan saat ini kita sudah ada di tahap 9. Oh, cepat ya. sekali. Jadi lagi 3 tahap. Betul sekali, Bung. Dan memang kemarin berdasarkan hasil uji lab, memang beberapa ahli pertanian yang ada di laboratorium mengatakan pupuk ini memang luar biasa gitu loh, Bung. Artinya kerjanya itu di luar logika ilmu pertanian katanya. Gitu, Bung. Bung Jun, Anda ini orang Bali, tapi nama Korea. Ya. Ini nanti kita akan coba lihat Iya, di belakang. Tapi saya tertarik Anda terjun di dunia ini. Tapi bagaimana teman-teman di Pornas ini melihat tantangannya? Oke. Menghadapi kan tantangan nasional kan tidak ringan. Ya, betul. Menghadapi tantangan ketahanan pangan. Ya. Bagaimana dukungan pemerintah? Oke.
Gimana ini? Ya. Apa yang Anda rasakan? Jadi tantangan terbesar memang yang kita hadapi saat ini adalah yang pertama paling penting adalah bagaimana mengedukasi para petani yang selama ini sudah terbiasa dengan pupuk kimia. Mereka sudah termindset dengan pupuk kimia dan pestisida kimia. Ibaratnya kayak orang merokok lah, Bu. Orang merokok biasanya merokok terus, tiba-tiba disuruh berhenti merokok, itu ibaratnya kayak gitulah, Bu. Ya kan? Nah, sama dengan penggunaan pupuk kimia ini. Sehingga tantangan kami terbesar adalah bagaimana petani ini mau mengalihkan yang tadinya biasa pakai pupuk kimia, mengalihkan dengan pupuk organik. Nah, ini tantangan terbesarnya. Nah, oleh sebab itulah kami punya strategi. Kami punya program, Bu. Namanya Sipomar. Sipomar ini singkatan daripada Petani Pornas Makmur. Nah, program Sipomar ini meliputi 4 program yang kami sudah siapkan untuk petani Indonesia. Kaitannya agar kami bisa mengatasi masalah di lapangan itu. Yang pertama, kami punya program subsidi, Bu. Khusus untuk petani Indonesia. Jadi contoh, subsidi pertamanya begini. Harga pupuk ini, itu kalau harga marketnya itu 375.000 per boxnya. Tapi khusus untuk para petani Indonesia, kita berikan Rp300.000 harga subsidi. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika petani melakukan pembelian pupuk kami berikan subsidi tambahan berupa bonus tambahan yang merangsang mereka untuk bisa mendapatkan pupuk lebih banyak daripada uang yang mereka keluarkan gitu, Bu. Ya, jadi satu contoh misalnya, mereka misalnya membeli pupuk senilai misalnya 19.500.000. Kalau kita bagi 300.000 kan seharusnya mereka terima 65 box. Tapi kita berikan gratis tambahan subsidi 10 box lagi. Dan 10 box itu bisa untuk 3 hektar lahan sampai panen gitu kan. Jadi ini namanya apa? Semacam program perangsangan ya. buat mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan pupuk lebih banyak gitu loh dengan uang yang sama, ya kan, dan dengan uang yang jauh lebih murah. Nah itu. Kemudian program yang kedua kita juga siapkan program-program untuk edukasi. Bagaimana respon pemerintah dan para pengambil keputusan? Ya, saat ini pun kalau kami lihat, kami nilai pemerintah kita pun juga sangat mendukung gerakan untuk kembali kepada pupuk organik. Karena saat ini pemerintah kita juga sangat konsen terhadap pengalihan ya daripada penggunaan pupuk kimia kepada yang namanya organik. Ya, kebetulan kami juga bekerja sama dengan banyak pihak pemerintah yang saya mungkin tidak bisa sebutkan di sini ya. Jadi yang penting mereka melihat ini sebuah gerakan yang harus kita lakukan bersama-sama, Bu. Ya, kalau kami sebutnya gerakan organik nasional dan juga program sedekah massal dalam bentuk pupuk. Ini program yang kami sedang gerakkan saat ini. Ini menarik. Jadi memang mesti ada satu stimulus rangsangan yang juga membuat para pengambil keputusan misalnya di pemerintahan, di departemen atau di bahkan presiden sekalipun. Mungkin wakil presiden udah tahu juga, tapi saya tidak tahu apakah presiden udah tahu. Juga di para wakil rakyat. Kan ini akan perubahan itu kan mereka berhubungan langsung dengan rakyat. Ya, betul. Baik DPR RI maupun DPRD. Ya, betul. Bagaimana komunikasinya ini? Ya, jadi apakah Anda dapat tantangan dari sana? Ya, artinya saat ini kami memang sudah melakukan komunikasi ke arah sana, ya kan? Dan kami sudah intens untuk melakukan sosialisasi kepada pihak pemangku kebijakan ya, untuk bisa mendukung daripada Pornas ini bisa diterima di seluruh Indonesia. Ya kan? Dan saat ini kami sedang lakukan ya, Bung Freddy ya, dan kita semua sama-sama berdoa agar pemerintah betul-betul bisa mensupport ya apa yang kami perjuangkan ini untuk bisa sama-sama membantu petani kita di seluruh Indonesia. Namun satu hal yang pasti gini, Bung. Kami sebagai pengusaha dan anak-anak muda yang punya idealisme, kami tidak berhenti sampai di situ. Maksud saya begini, kami tidak menunggu dukungan penuh dari pemerintah. Kami akan melakukan apa yang kami bisa lakukan. Ya, satu contoh saat ini kami punya program Siporja. Siporja itu adalah pengusaha Pornas Jaya. Jadi kami mengajak para pengusaha di Indonesia untuk bersama-sama ikut dalam program sedekah massal pupuk ini, Bu. Ya, jadi selama ini kan sedekah itu kan biasanya dalam bentuk uang gitu ya. Nah, kali ini kami lagi mendengung-dengungkan sedekah dalam bentuk pupuk. Ya, karena ketika mereka mengikuti program ini, maka mereka secara langsung, Bu, itu mereka sudah melakukan sedekah pupuk ini kepada petani di sekitar mereka. Dan ini sangat penting diperlukan. Kenapa? Karena kami sebagai perusahaan itu terbatas, Bu, untuk melakukan distribusi kepada seluruh Indonesia. Sangat terbatas, karena kami pun punya tenaga terbatas kan, waktu juga terbatas. Nah, dengan adanya program Siporja ini, Bung, kami berhasil menarik minat para pengusaha yang punya idealisme dan punya cukup uang gitu ya, untuk mereka bekerja sama dengan kami, menjadi penyalur distribusi pupuk ini di daerah mereka masing-masing. Dan saya sudah ketemu banyak sekali pengusaha. Sebentar lagi saya juga akan terbang ke Samarinda, kemudian Banjarmasin, Palangkaraya, dan juga Bali sebentar lagi.
Di sana para pengusaha tuh sudah menunggu, Bung. Karena mereka betul-betul tergerak hatinya. Kita bukan bicara hanya bisnis ya, Bung ya. Namanya bisnis itu pasti ada lah di belakang. Tapi kalau kita bicara gerakan hati mereka, kalau kami lihat ini menjadi tergerak seluruh Indonesia. Karena mereka melihat memang ini adalah sebuah masalah untuk Indonesia. Dan mereka harus melakukan ini untuk membantu petani di sekitar mereka. Nah, menarik. Ya. Bung, sebelum ini, saya ingin tahu, ini kita udah bicara pupuk itu sendiri, bagaimana benchmarkingnya, bagaimana apanya kualitas dan manfaatnya dan sebagainya. Saya ingin tahu nanti bagaimana modal bisnis ini. Oke. Model bisnis ini. Jadi dia nampaknya dia tidak menjual di lapangan. Betul. Dia menggunakan jaringan. Ya, Iya betul, kan? betul sekali. Bagaimana jaringan ini yang akan bekerja, bahkan ini bisa melibatkan semua orang, Betul, ya kan? betul. Bagaimana karena banyak jaringan yang terjadi Ya. bisnis semacam ini. Yang bicara bisnis jaringan ini kan banyak sekali. Betul. Tapi banyak orang yang tidak tertarik karena ujung-ujungnya produk itu nggak bagus. Nah, Betul, intinya itu. Ya. Tapi untuk lanjut kita break dulu. Sobat, kita break sejenak untuk sesi akhir. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali bersama GM dari Starlife, pupuk organik nasional teknologi nano, yang saat ini sedang masif dikembangkan di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengganti pupuk non-organik yang berbasis bahan baku kimia itu. Tapi saudara, untuk sesi akhir ini saya ingin melihat bagaimana model marketing mereka. Karena sampai ke tangan petani butuh banyak orang untuk bagaimana membawanya. Betul. Nah, ini bagaimana caranya nih Bung Jun untuk Ya. model marketingnya? Karena Anda tidak jual di pasaran, Betul. Anda tidak menggunakan model-model kayak jual Tokopedia dan sebagainya, betul. toko online. Ya. Ini gimana? Jadi ini memang sebuah strategi pemasaran, Bung Freddy, yang kami terapkan untuk Indonesia. Karena kami sadar untuk bisa penetrasi kepada para petani, terutama edukasi kepada mereka, itu tentunya tidak mudah. Ya, Bung Freddy bayangkan aja kalau seandainya kami menggaji misalnya tenaga penyuluh pertanian gitu kan. Berapa banyak tenaga penyuluh pertanian yang harus kami gaji untuk bisa melakukan edukasi kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Ini tentunya hal yang sangat berat. Nah, oleh sebab itulah makanya dalam strategi bisnis yang kami terapkan, kami menggunakan sistem bisnis jaringan. Ya, untuk melakukan edukasi terutama kepada para petani kita yang ada di Indonesia. Ya, nah, sistem jejaring sosial ini membuat sebuah gerakan yang sangat masif. Dan jejaring sosial ini kami padukan antara jaringan sosial Siporja dan Sipomar. Artinya jaringan sosial untuk pengusaha dan petani kami jadikan jadi satu. Agar ini saling berkolaborasi di lapangan untuk memberikan edukasi terutama kepada para petani yang ada di seluruh Indonesia. Dan konsep ini sangat berhasil, Bung Freddy. Kami lihat sangat berhasil. Kenapa kami lihat sangat berhasil? Karena kami lihat saat ini dengan adanya strategi ini, kami bisa melakukan penetrasi kepada seluruh petani di Indonesia. Dan saat ini kalau kami lihat udah ada di sekitar 10 provinsi, itu sudah ada gerakan yang cukup masif ya, dalam melakukan edukasi kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Ya, dan kami lihat memang program jejaring sosial inilah sebuah program yang paling efektif agar kami bisa menggerakkan seluruh ya yang terlibat di dalam ini, apakah itu pengusaha maupun petani itu sekalipun, untuk melakukan edukasi kepada petani yang lainnya. Setiap orang yang mau menjadi bagian dari sini, apa Anda pelajari dulu, apa begitu dia tertarik, Anda langsung Ya. apa dia harus membeli produknya? Jadi memang begini, Bung Freddy, kami punya sistem pemasaran yang memang sudah online sistem ya. Kami punya namanya video edukasi yang sangat lengkap. Ya, video edukasi yang kami punya ini memang sangat membantu sekali. Karena tidak semua orang bisa menceritakan apa yang mungkin saya ceritakan hari ini kepada petani ataupun kepada pengusaha. Kami sudah punya video-video edukasi yang lengkap. Ya, contohnya misalnya Bung Freddy ini. Bung Freddy mau ceritakan Pornas ini kepada petani gitu. Ngomongnya apa sih? Nah, itu sudah ada videonya. Oh gitu. Mau ceritakan kepada pengusaha, itu sudah ada videonya si Porja. Ya, itu ngomong kepada pengusaha gimana. Nah,
Jadi dengan konsep edukasi melalui video, ini kami terus terang bisa menjangkau ke seluruh Indonesia dengan cepat. Bahkan sampai Papua sekalipun kami sudah bisa jangkau, Udah ya. padahal kami belum ke sana. Nah, Ya jadi kan? misalnya kita kepada pemerintah daerah, kan ada bupati, gubernur, bupati, kita tidak usah bicara di pusat, mulai gubernur, bupati, wali kota, kecamat, sampai kepada lurah misalnya, Ya, ya kan, betul. anggota DPRD misalnya, Ya, betul. untuk meyakinkan mereka itu Ya. gimana caranya dari menurut Anda? Ya, satu hal tentunya kalau kita bicara kerjasama dengan pemerintah, ya tentunya kami juga berharap pemerintah sangat mendukung program ini. Ya, tentunya satu hal yang mungkin perlu dilakukan adalah ya kita pasti duduk bersama dengan pemerintah, dengan tim ahli mereka. Jadi mereka itu setiap orang yang mereka akan get point. Yes, betul sekali. Setiap baik itu pemerintah maupun ini Ya, itu tidak melanggar aturan. ya Karena artinya, dia membantu. betul. Kalau dari sisi misalnya dia gubernur, Ya, itu bisa nggak melanggar, misalnya dia dapat itu semacam gratifikasi. ya, ya. Nah, kalau hal itu mungkin hal yang berbeda ya, Bung Freddy. Artinya itu mungkin sesuatu yang mungkin tidak bisa kita samakan. Karena kalau seandainya ada bagian pemerintah yang mungkin ingin ikut juga istilahnya menyampaikan atau meneruskan pupuk ini kepada para petani di daerah mereka, ya tentunya kita punya program sendiri yang tidak mungkin dengan cara seperti itu. Jadi baik Betul. pribadi apapun itu tidak perlu itu semua orang akan dapat manfaat. Ya, semua orang akan dapat manfaat. Manfaat dari Betul. apa yang dia lakukan. Paling tidak manfaatnya adalah Ya. dia sudah, kalau dia pimpinan daerah, dia sudah memberikan sesuatu terobosan, Betul. inovasi bagi petaninya, rakyatnya. Betul Saya kira sekali. itu ya. Betul sekali. Baik, sebelum tutup, Bung Jun tuh asalnya dari mana ya? Saya orang tua Bali, tapi saya lahir itu sebenarnya di Lombok, Bu. Jadi kok namanya Lee Jun Sang ini dari mana? Kebetulan saya diberi gelar kehormatan dari kebetulan partner ya. Kalau saya sebut itu papa angkat dari Korea. Tahun berapa dia dikasih nama? Itu dari tahun 2019. Oh, Iya, baru. Baru dari 2019. Karena kebetulan memang dulu bolak-balik Korea untuk bekerja sama di sana dengan sebuah kerjasama bisnis. Jadi untuk memudahkan katanya komunikasi, Dia kasih nama. dikasih nama kehormatan. Dia sesuai dengan tanggal lahir katanya. Tapi Iya. saya nggak ngerti. Anda ini sama dengan Pak Jokowi juga. Sama ya. Presiden Joko Widodo itu kan Iya, nama iya. aslinya, tapi Iya. publik memanggilnya dia Jokowi karena Jokowi, dikasih ya. nama oleh seorang Prancis kan. Oh, gitu, Saya ya. dengar begitu. Iya, betul. Jadi karena nama itu membawa hoki juga ya. Betul, iya. Orang Bali Putu ya. Iya, betul sekali. Nah, kenapa Anda tertarik di bisnis ini, Bung? Karena satu hal saya lihat memang pupuk ini adalah sebuah masalah yang sedang terjadi dan sekaligus sebuah potensi bisnis yang luar biasa. Jadi artinya gini, setiap ada masalah pasti di belakangnya ada potensi bisnis. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu. Umurnya berapa sekarang? Saya sekarang 44 tahun, Bu. Dari 44, Anda dulu kerja bisnisnya udah bagus. Tapi Anda balik setir ke sini. Sebenarnya tidak balik setir, Bung. Jadi saya selama ini bekerjanya di bidang bisnis jaringan, Bung. Ya. Oh. Jadi selama ini memang di bisnis jaringan dengan produk yang berbagai macam ragam. Nah, kebetulan baru kali ini memang kita ada punya produk, saya ada di sebuah bisnis jaringan yang produknya pupuk. Jelas ya. Dan pupuk ini saya lihat momentumnya sangat pas Ya, hari ini. benar. Ya itu makanya kenapa saya memilih ada di sini, Bung. Oke. Saya kira diskusi kita sudah Ya. sangat menarik. Oke. Saya kira apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan menjadi ini. Dan saya ingin ada satu statement akhir dari Anda dalam diskusi ini. Baik, Bung Freddy dan rekan-rekan pemirsa sekalian ya. Jadi saya Jun ya. Saya dan seluruh tim di AWM Star Life Indonesia dan terutama juga Pornas ya. Kami sangat berharap sekali bahwa Pornas ini tentunya bisa diterima oleh seluruh penduduk Indonesia ya kan dan seluruh petani Indonesia dan saya juga mengharapkan kami berharap bersama-sama seluruh pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita bergerak bersama-sama untuk membantu petani kita. Ya, karena terus terang saat ini kami membutuhkan Anda semua ya untuk bergerak bersama menjadi jalur distribusi, jalur sedekah massal kami untuk Pornas ini kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Karena setiap pembelian paket pupuk Pornas yang kami siapkan, Bung Freddy, itu kami memberikan bagian untuk disedekahkan kepada para petani. Ya, jadi bagi para pengusaha, kami harap Anda bisa menjadi penyalur berkat pupuk ini atau sedekah pupuk ini kepada para petani di Indonesia. Dan harapan kami tentunya
dalam jangka panjang petani Indonesia bisa mendapatkan ya hasil pertanian yang lebih meningkat ya, dan tentunya biaya produksi yang menurun akan membuat para petani kita akan menjadi lebih sejahtera dan makmur di masa depan. Itu, Bung. Baik, terima kasih Bung Jun, Oke. General Manager dari Starlife. Ya. Saat ini dalam mengembangkan produk Pornas, pupuk organik nasional teknologi nano. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, saudara, bermanfaat untuk bangsa ini menghadapi krisis pangan dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang punya ketahanan pangan yang kuat. Dan saudara, saya Frindolu dan Bung Jun ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Okay. Thank you.